Selamat malam, salam sehat, selamat berjumpa dengan saya Sarpianus Wimi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa tips, beberapa ya, tidak banyak itu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman semua, sahabat semua, dimanapun berada, tips mengenai bagaimana supaya kita tidak dihantui oleh rasa kekhawatiran, tidak dihantui oleh rasa ketakutan, tidak dihantui oleh rasa gelisah, ya, dan tidak juga dihantui oleh rasa kesombongan. Jadi, dan bagaimana supaya kita bisa menemukan, mau menyadari dan mau mensyukuri apa yang kita punya dalam hidup ini, dan kita bisa menerima sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dalam keluarga maupun di dalam lingkungan kita di masyarakat. Selamat mengikuti. Hidup ini sederhana. Caranya, lakukanlah terhadap orang lain apa yang orang lain ingin lakukan terhadap kita. Lakukanlah terhadap istri dan anak-anak kita apa yang kita harapkan dilakukan oleh istri dan anak-anak kita. Itu rumusnya. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita miliki, syukuri dan jangan bandingkan dengan yang dimiliki orang lain. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan apa yang kita miliki dengan yang dimiliki orang lain, itu yang membuat kita merasa tidak bahagia, membuat kita merasa tidak tenang, membuat kita merasa iri dan dengki. Jadi, syukuri apa yang ada pada kita dan jangan sekali-sekali bandingkan apa yang kita punya dengan milik orang lain. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, kita harus menyadari bahwa setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Demikian juga dengan kita. Kita punya kekurangan, punya kelebihan. Oleh sebab itu, marilah kita saling melengkapi. Nah, dalam bahasa adat Dayak Jala itu ada peribahasa yang mengatakan demikian. Kalang kusik lunaki durian, pucat pekawai mirahi sedawak. Nah, ini artinya di mana kita kekurangan-kekurangan teman, anak, istri itu saling kita lengkapi sehingga menjadi sesuatu yang sempurna, yang baiklah setidak-tidaknya. Mungkin sempurna belum kecapaian, tapi setidak-tidaknya baiklah buat hidup kita ini. Itu rumus yang ketiga. Terus rumus yang keempat, apa kira-kira? Nah, rumus yang keempat itu kita harus saling merefleksi diri, koreksi diri, cari apa yang kurang, ya, apa yang sudah kita punya yang sudah baik, mari kita kembangkan. Kemudian yang kurang, yang buruk-buruk itu coba pelan-pelan kita singkirkan, kita buang. Nah, jadi dengan cara refleksi diri ini kita bisa menemukan mana yang harus kita perbaiki dan mana yang harus kita kembangkan di dalam kepribadian kita. Kalau itu tidak kita lakukan, kita hanya taunya kita ini benar terus. Kita nggak pernah salah, yang salah itu orang lain. Padahal sesungguhnya ketika kita menyalahkan orang lain, sesungguhnya yang salah itu adalah diri kita sendiri. Itu tanpa kita sadari. Ketika kita menuduhkan kesalahan kepada orang lain, sesungguhnya yang salah itu adalah kita, bukan orang lain. Jadi jangan sekali-sekali mencari kesalahan orang lain. Carilah kesalahan diri kita sendiri. Dulu si Gede Prama pernah bilang begini. Jangan mencari sesuatu di luar sana, kalau sesuatu itu ada di dalam gitu. Kenapa kita harus mencari keluar? Ini sebenarnya. Terkadang kita ini kan latah, selalu mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kita nggak sadar bahwa kita punya kesalahan. Nah, kalau ini selalu kita lakukan, kita mencoba untuk mencari, mengkoreksi kesalahan kita dan melakukan perbaikan-perbaikan, percaya saja hidup kita akan merasa bahagia.
Itu rumusnya. Yang berikutnya, kita harus tulus gitu. Nah, jadi kalau kita tulis itu seperti apa? Kita mengasihi orang, kita memberi orang itu tanpa pamrih. Jadi kalau kita memberi tanpa pamrih, itulah yang dinamakan dengan kasih. Kasih yang tulus. Tapi kalau kita memberi masih ada harapan kembali, itu bukan kasih yang tulus. Nah, ketika kita memberi dengan harapan akan kembali, kita akan merasa gelisah kapan orang ini akan mengembalikan kita, kapan orang ini akan balas. Ya kan begitu kan? Nah, tapi kalau kita memberikan itu dengan tulus, berikan saja. Silakan dia. Kalau misalnya orang yang kita bantu mau kembali membantu kepada kita, syukur. Kalau tidak juga kita harus bersyukur. Jadi itu membuat kita merasa nyaman-nyaman saja gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini saya kira perlu kita lakukan, kita miliki di setiap kita gitu. Dan saya bukan orang yang berkecukupan mewah, bukan orang yang hidupnya dengan berkemewahan gitu. Hidup saya biasa-biasa saja. Cukup untuk makan, kalau sakit cukup berobat, anak saya bisa sekolah saja gitu. Dan pengalaman saya membantu beberapa orang anak, ya memang bukan orang lain sih, masih ke para ponakan segala macam, untuk disekolahkan, dikuliahkan segala macam. Dan saya tidak pernah mengharapkan mereka kembali membantu saya. Bagi saya, mereka bisa hidup sendiri, mereka bisa bekerja, mereka tidak merepotkan kita kembali, itu saya sudah bersyukur. Dan itu saya tanamkan, saya pahamkan di dalam keluarga. Sehingga saya juga memahami itu, dan kami membantu terus terang aja secara tulus. Dan kami tidak mengharapkan mereka kembali, tapi kami hanya mengingatkan kepada mereka, tolonglah dengan apa yang sudah didapat, pengetahuan yang sudah dapat, bekerjalah dan jangan merugikan, memalukan keluarga. Itu yang paling penting. Jadi bekerjalah dengan baik. Itu yang kami sarankan dengan mereka. Nah, ini memberi dengan tulus. Jadi pengalaman saya mungkin ini juga belum seberapa gitu ya. Dibanding misalnya ketulusan bagaimana Kristus ya, Yesus itu sampai merelakan dirinya mati di kayu salib hanya demi untuk keselamatan orang banyak. Ya, ini saya kira beberapa tips saja ya, beberapa tips supaya kita merasa nyaman, supaya hidup kita tidak dihantui ketakutan, tidak dihantui kegelisahan, tidak dihantui kekhawatiran. Jadi saya kira ini hanya beberapa tips. Nanti kita akan lanjutkan pada tip-tip berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan selamat malam.